Bocah nakal, berhenti. Kamu ngebut sekali. Bagaimana kalau jatuh nanti? Kenapa kamu setiap hari cuma mikirin pergi kerja? Kerja itu kan capek sekali. Kakek, aku sudah 18 tahun. Aku sudah dewasa. Sietian sebentar lagi ulang tahun. Aku ingin membelikannya hadiah dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Kakek dan kakak-kakakku mengawasiku dengan sangat ketat. Kalau mereka tahu aku punya pacar, mereka pasti akan mengorek-ngorek semuanya. Bagaimana kalau Sietian jadi takut? Adikku, kerja itu tidak semudah itu. Ini kartu VIP Black Gold kakak pertama. Tidak ada batasnya. Pakai saja sesukamu. Kakak pertama, adikku memiliki 40% saham keluarga lu. Mana mungkin dia tidak punya uang? Adikku, apa kamu ingin lebih awal mengalami kehidupan sosial? Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke lab kakak kedua. Jadi asisten dokter saja, bagaimana? Cucuku, kalau kamu tidak mau mendengarkan saran kakak pertama dan kakak keduamu, nanti kalau kakak ketigamu sudah pulang, dia akan membawamu ke dunia hiburan. Kita juga bisa jadi bintang besar. Kerja itu capek, nak. Kakek, kakak pertama, kakak kedua, aku sudah dewasa. Bisakah kalian berhenti mengaturku seperti anak kecil? Aku punya rencana sendiri. Adik, apa kamu sedang pacaran? Kakak pertama, apa yang kakak bicarakan? Mana mungkin aku pacaran? Benarkah? Putri dari keluarga mana? Tapi Cen-Cen, kamu masih muda. Kalau pacaran, harus lebih hati-hati. Harus punya penilaian sendiri. Kita ini keluarga besar. Dari kecil kamu sudah baik hati dan selalu dilindungi keluarga. Di luar sana, kamu gampang ditipu, nak. Aduh, aku benar-benar tidak pacaran. Tian-Tian itu polos banget. Dia bahkan belum tahu kalau aku ini tuan muda keluarga lu. Benarkah? Aduh, aku telat kerja. Kalian cepatlah kembali bekerja. Aku pergi dulu. Cen-Cen. Adik, Hati-hati ya. Ini adalah cincin penarik kaleng soda yang tersisa dari kencan pertamaku dengan Tian-Tian. Aku sengaja minta Tante Catherine untuk mendesainnya jadi cincin. Ini adalah hadiah pertama yang kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Hadiah ini, Tian-Tian pasti akan menyukainya. Tuan Muda, bukankah hari ini hari terakhir Anda bekerja? Anda tidak perlu datang loh. Tidak bisa. Kalau bilang 2 bulan, ya 2 bulan. Kurang sehari pun tidak boleh. Ini jelas-jelas tuan muda dari keluarga terkaya, tapi malah ingin datang ke hotelnya sendiri untuk jadi pelayan. Hidup orang kaya ini memang unik sekali. Yivan, ini adalah restoran Pozen yang peringkat 1 di kota Hai. Ini sistem keanggotaan, orang biasa tidak bisa masuk loh. Paman Syekh, ayahku pernah bilang, anggota di sini, kekayaan bersihnya semuanya mulai dari puluhan juta loh. Ya iyalah. Aja, kakakku ulang tahun. Ayah pesankan restoran sebagus ini buat dia. Hari ulang tahunku, kamu tidak pesan apapun. Pilih kasih banget. Aduh, ini karena pengaruh Ren Yivan. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot begini. Oh, ternyata karena Kak Ivan. Kak Ivan, aku jadi ikut kecipratan rezeki nih. Xiao Xuan, hari ini ulang tahun Tian. Yang penting, dia senang. Kalau begitu, Kak Ivan, ayo kita masuk. Ayo. Nona, saya perkenalkan. Ini minuman terkenal hotel kami, Macallan 1926. Bukankah itu pacar Tian? Kenapa dia jadi pelayan di sana? Pacar Tian? Mana mungkin? Kakakku mana mungkin pacaran sama pelayan? Yang Yivan bilang itu benar. Tuan Muda, apa kamu menyinggung seseorang? Ada beberapa orang di sana. Mereka secara spesifik minta kamu yang melayani. Sepertinya mereka punya niat buruk. Bagaimana kalau aku bantu tolak mereka? Tidak apa-apa. Nanti aku akan ke sana melihatnya. Yivan, ini dia. Ini adalah restoran Pozen yang paling mewah dan terkenal. Ruang pribadi Romani Hall. Ayo kita masuk. Maaf Tuan, ini adalah ruang pribadi eksklusif untuk SVIP. Kalian tidak bisa masuk. Oh, begitu ya. Kami ini VIP di sini. Kenapa kami tidak bisa masuk? Maaf sekali, ini adalah peraturan restoran. Kamu tahu siapa aku? Panggil manajermu ke sini. Paman, bagaimana kalau kita sudahi saja? Ini memang hanya untuk SVIP. Tidak bisa. Makin dilarang masuk, aku makin harus masuk. Ada apa ini? Manajer Sang, para VIP ini ingin masuk ruang Romani. Lihat baik-baik. Buka pintu ini, kami mau masuk. Tuan, selamat datang.
Anda ini VIP. Ruang romani kami hanya bisa dimasuki SVIP. Kau, Tian-Tian, Lucien! apa kau tuli? Cepat bawa kami masuk ruang romani. Silakan masuk. Nah, begitu baru benar. Wah, memang pantas jadi ruang VIP terbaik. Benar-benar mewah. Paman Xie, tidak kusangka pengaruhmu sebesar ini. Bisa membuat kami makan di ruang romani. Kak Jivan, nanti kau akan makin kagum dengan ayahku. Masih banyak lagi hal hebatnya. Beberapa orang ini benar-benar tidak tahu malu. Langsung menikmati begitu saja. Orang-orang tertentu ini, ya muka tembok banget. Begitu masuk, langsung mau enaknya saja. Lucien! Kok kamu di sini? Aku kerja di sini. Ayah, Xiaoxuan, ini pacarku, Lucien. Dia juga teman kuliahku. Lucien, ini ayahku. Itu adikku. Halo Paman. Halo adik. Tian-Tian, kamu punya pacar. Kenapa tidak bilang padaku? Ayah, aku memang mau nanti saja memperkenalkannya padamu. Lucien cuma kerja paruh waktu di sini. Dia sangat hebat. Tiap tahun dapat beasiswa. Dan dia juga. Beasiswa? Memangnya berapa banyak uangnya? Cukup buat beli satu bajuku. Cih, Baju yang kamu pakai ini adalah koleksi haute couture merek BL tahun lalu. Harganya sekitar 30.000 sampai 50.000. Beasiswaku setahun cuma 20.000. Memang tidak cukup buat beli satu bajumu. wah, nggak nyangka ya. Lu yang cuma mahasiswa kere, kok bisa tahu banyak soal barang mewah sih? Jangan-jangan lu nipu kakakku supaya dia beliin buat lu ya? Xiaoxuan, kamu ngomong apa sih? Lucien nggak mungkin begitu. Nggak pantas. Lucien, biar aku bantu. Si Tian, duduk. Anakku yang manja ini, kok malah angkat piring di sini? Nggak pantas banget. Nggak apa-apa, ini pekerjaanku. Ayo Lucien, kita makan bareng. Cih, ini restoran nomor 1 di kota Hai. Orang kayak dia cuma bisa masuk sebagai pelayan. Nggak pantas. Masa dia boleh duduk dan makan? Xiaoxuan, Lucien itu pacarku. Bisakah kamu bersikap lebih sopan padanya? Lucien, adikku memang masih kekanak-kanakan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Ayo, kita duduk. Oh ya, Tian-Tian. Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Coba buka dan lihat. Bukankah ini penari kaleng minuman yang kita simpan saat kencan pertama kita dulu? Kamu menjadikannya cincin. Cantik sekali. Kak, benda ini bahkan tidak ada logonya. Jelas-jelas barang murahan dari pasar. Buat membujuk kakak yang polos ini. Ini bukan barang murahan. Ini aku sengaja minta desainer untuk membuatnya khusus. Kamu kan cuma pelayan. Memangnya bisa beli barang yang dibuat khusus? Ini ketulusan Lucien. Aku sangat menyukainya. Sudah, jangan ribut. Kalau mau makan, makan saja dengan tenang. Kita belum pesan minuman. Sini, Lucien, sini. Kamu saja yang pesan. Kamu menyuruh dia pesan minuman. Memangnya dia mengerti minuman? Oh, aku lupa. Kamu pasti baru pertama kali makan di restoran semewah ini kan? Menu di sini semuanya pakai bahasa asing. Kamu pasti tidak mengerti. Dan minuman di sini harganya mahal sekali loh. Jangan sampai kamu kaget. Biar aku saja. Aduh, kamu belum lulus ya? Sudah jadi pelayan, kerja sambil kuliah. Pasti keluargamu susah ya? Keluargaku tidak susah, Paman. Hanya saja, aku sudah dewasa sekarang. Bisa menghidupi diri sendiri. Jadi, aku tidak mau pakai uang keluarga. Aku cukup kagum dengan kemandirianmu. Saya juga tidak ingin mengecewakan kalian yang muda. Tapi, satu pohon tidak bisa jadi hutan. Tanpa latar belakang keluarga yang baik sebagai penopang, seseorang akan sulit meraih kesuksesan. Aku sudah mengatur jalan yang akan ditempuh Tian-Tian selanjutnya. Begitu dia lulus, dia akan kembali untuk mengambil alih perusahaan keluarga. Ayah, aku masih lama lulusnya. Anak muda, ada berapa orang di keluargamu? Kerja apa saja mereka? Keluargaku punya usaha kecil-kecilan. Aku punya seorang kakek dan 3 kakak perempuan. 3 kakak perempuan. Pasti kamu jadi lembek. Pantas saja kamu jadi pelayan di sini. Keluarga dengan usaha kecil-kecilan, kurasa tidak akan menghasilkan banyak uang kan? Nanti kamu tidak akan dapat banyak warisan. Oh, maaf. Aku lupa. Dengan kondisi keluargamu seperti itu, memang tidak ada warisan yang bisa dibagi. Ketiga, kakak perempuanku sangat baik padaku. Kalian jangan asal menebak-nebak kondisi keluargaku. Kalian makan saja. Kenapa selalu menargetkan Lucien? Tidak apa-apa. Tian-Tian,
Hei, Apa-apaan ini? Paman Xie, paman tidak apa-apa. Lu Chen, apa yang kamu lakukan? kamu yang mulai duluan, tapi malah kamu yang mengadu. Sudah, malam ini aku harus menghadiri pesta makan malam keluarga Lu. Kakak pertama keluarga Lu sangat menjunjung tinggi etika. Bajuku kotor begini, bagaimana aku bisa pergi? Paman, jangan marah ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Ini semua salah Lu Chen, anak ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Begini saja sudah cukup. Ayah, lihatlah Lucien ini. Pemikiran dan kemampuannya luar biasa. Aku mau ke toilet. Paman, aku akan menemanimu. Ponselku tertinggal di toilet, ambilkan untukku. Baik. Bukankah kamu lupa ponselmu? Sudah pergi begitu saja. Paman, maaf, aku tidak menemukan ponselmu. Orang sepertiku punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak butuh trik murahanmu itu yang tidak pantas. Sadari kenyataan. Kampungan, kamu dan kami sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Xie Tian, kamu harus mengerti. Dalam memilih suami, kamu harus jeli. Jangan lupa, apa yang selalu ingin kamu kejar, masa depanmu itu apa. Jangan sampai aku harus mengingatkanmu berkali-kali. Ayo. Hanya orang yang belum pernah naik panggung, yang butuh panggung. Orang yang benar-benar berbudaya tidak akan sembarangan menginjak-injak orang lain. Paman, terima kasih atas jamuannya. Lain kali aku akan mengunjungimu lagi. Hati-hati di jalan. Omong-omong, Tuan Xie, di Bozen kami. Minuman termahalnya bukan Yamazaki 55, tapi Macallan 1926. Lucien, maaf ya. Dasar gadis nakal. Cepat masuk mobil. Aku juga tidak tahu ada apa dengan adik dan ayahku. Biasanya mereka tidak seperti ini. Tidak apa-apa. Tian-Tian, selama kamu menemaniku, rintangan apapun, aku tidak akan takut. Lucien, tenang saja. Aku akan selalu di sisimu. Ayah, kakakku ini sudah tergila-gila sama cowok ini. Dia bahkan membantah ayah demi dia. Bagaimana ini? Jangan khawatir. Waktuku juga sangat berharga, jadi mari kita langsung saja ke intinya. Kamu dan putriku tidak sepadan. Aku ingin kamu meninggalkan Tian-Tian. Jangan mengganggunya lagi. Paman sengaja mengajakku ke kafe untuk mengatakan ini. Apa Tian-Tian tahu? Pendapatnya tidak penting. Dia masih muda. Dia sama sekali tidak tahu tanggung jawab apa yang harus diemban sebagai putri sulung keluarga Xie. Keluarga Xie kami di kota Hai adalah keluarga kaya raya yang sesungguhnya. Orang dengan latar belakang sepertimu tidak pantas mengincar Tian-Tian. Menjadi menantu pun aku tidak mau. Aku sarankan kamu, segera lupakan saja niatmu itu. Sebelumnya kakak pertama pernah bilang, keluarga Xie di kota Hai sudah lama hanya luarnya saja yang bagus. Busuk di dalamnya. Sama sekali tidak bisa disebut keluarga kaya sejati. Aku sendiri sudah menjodohkan Tian-Tian dengan tuan muda tertua dari keluarga kaya terpandang, keluarga Seng Yifan. Dari latar belakang keluarga, pendidikan, atau penampilan, kamu tidak sebanding dengannya. Ini 1 juta, anak muda. Aku sarankan, kamu jangan berhayal. Ambil uang ini, segera tinggalkan Tian-Tian. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Di kota Hai, kamu tidak akan bisa bergerak. Tidak cukup. Baik, aku tambah 2 juta lagi. Total 3 juta. Ini pasti cukup kan? Anak muda, jangan terlalu serakah. Apa kamu suka sekali menghina orang dengan uang? Orang sepertimu, bukankah seharusnya bersyukur? Ada yang mau menghinamu dengan uang? Jadi di mata Anda, kebahagiaan putri Anda hanya bernilai 3 juta. Tapi bagi saya, kebahagiaannya lebih berharga dari tawaran apapun. Maaf, aku tidak akan meninggalkan Tian. Cinta? Cinta kalian para anak muda sama sekali tidak berharga. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama.
Keluargamu sama sekali tidak pantas untuk keluarga Sie kami. Lalu, apa Anda tahu bagaimana kondisi keluargaku? Kurasa tidak perlu tahu kan? Tian belum memberitahumu ya, dia sebentar lagi akan kuliah di luar negeri. Kalau dia benar-benar mencintaimu, apa dia akan meninggalkanmu dan pergi? Tian, apa kamu akan kuliah di luar negeri? Kamu sudah tahu ya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Awalnya aku berniat memberitahumu, tapi aku takut kamu menentang. Kamu juga tahu, jurusan biofarmasi ini, kalau cuma kuliah di luar negeri, baru bisa punya masa depan yang lebih cerah. Kamu tahu kan? Cita-citaku adalah ingin lebih banyak orang bisa mengonsumsi obat yang lebih murah dan lebih efektif. Aku pasti akan mendukungmu. Hanya saja, kamu seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Maaf ya, jangan marah lagi ya. Dulu aku selalu khawatir kakek dan kakak-kakakku tidak akan menyukai Tian. Untungnya, dia selalu punya ambisi. Setelah Tian sukses dalam studinya dan kembali, aku akan melamar Tian. Lucien, aku bersumpah, setelah aku keluar negeri, aku akan fokus belajar. Begitu aku lulus dan kembali, kita berdua akan menikah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Aku akan menunggumu. Tian, kali ini kamu kuliah di luar negeri, harus belajar yang giat. Setelah kamu sukses dan kembali, ayah akan mencarikanmu suami idaman, lalu mengambil alih bisnis keluarga. Waktunya sudah tidak banyak, sudah waktunya naik pesawat. Tian. Muka cowok ini kok tebal banget. Dasar katak ingin makan daging angsa. Tian, Sie Tian, sudah waktunya naik pesawat. Lucien, kamu harus baik-baik menungguku kembali ya. Tian sudah pergi. Dia pergi selama 5 tahun. Kalian tidak akan mungkin bersama. Cepat menyerah saja. Aku akan menunggunya kembali. Coba ngaca dulu. Lihat dirimu sendiri. Cuma seorang pelayan masih saja ingin memanjat sosial masuk ke keluarga kaya. Mimpi di siang bolong. Lusing. Kakak ketiga. Kok bisa kebetulan begini? Aduh, Lusing. Kenapa kamu lari saat melihatku? Chen, kamu sekarang sudah jadi mahasiswa. Ada rencana apa untuk masa depanmu? Apa kamu butuh bantuan kakek dan para kakakmu? Kakek, tidak perlu. Aku baru saja mendaftarkan sebuah perusahaan, khusus bergerak di bidang biofarmasi. Kalian tidak perlu membantuku. Aku bisa sendiri. Memang cucu kesayangan kakek. Sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri. Hebat. Aku ingin menyiapkan jalan untuk Si Tian. Setelah dia kembali, aku akan menyerahkan perusahaan ini padanya. Kakek, aku masih ada kelas nanti malam. Aku pergi kelas dulu ya. Kakek, para kakak, sampai jumpa. Aku suruh sopir mengantarmu ya. Anak ini Lucien baru-baru ini punya pacar. Jadi ada beberapa hal yang tidak nyaman dia ceritakan padamu. benar-benar punya pacar. Siapa? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Tenang saja. Dia masih kecil sekarang. Hanya main-main saja. Lagi pula, pacarnya itu tidak akan bertahan lama. Kalian tahu kenapa dia pergi ke bandara hari ini? Cuma buat nantar pacarnya ke luar negeri. Apa? Kukira adik datang menjemputku. Kalian tahu siapa yang pergi ke luar negeri bersama pacarnya? Siapa? Putra sulung keluarga Seng Yifan. Keluarga pacar Chen berbisnis di bidang medis. Sementara keluarga Seng menguasai banyak teknologi inti. Kepentingan kedua keluarga ini sangat terikat. Wanita ini sudah makan yang di piring, masih melirik yang di panci. Berani-beraninya dia menindas adikku. Aku akan menemuinya sekarang. Jangan terburu-buru. Chen itu anak yang punya pendirian. Beberapa hal dia harus mengalaminya sendiri agar bisa tumbuh dewasa. Terima kasih semuanya. Tian lagi ngapain? Aku lagi magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di perusahaan baik banget sama aku. Tian, Aku
Aku kangen kamu, Tian-Tian. Kamu kangen, aku juga enggak. Aku nggak bisa ngobrol lagi sama kamu. Dosenku nyariin aku. Jivan, Direktur Lu. 5 tahun lalu, aku diam-diam mendirikan farmasi Tianchen tanpa sepengetahuan Tian-Tian. Dan dia juga sudah menjadi peneliti utama di laboratorium biologi Jerman. Dengan semua ini, kakek dan kakak-kakakku pasti akan menerimanya. Malam ini, aku mengundang keluargaku untuk menjadi saksi pernikahanku. Tian-Tian, malam ini, aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Kamu di sini. Tentu saja untuk menyambut Tian-Tian pulang. Ini adalah perkumpulan kelas atas, bukan tempat untuk orang miskin dari desa sepertimu. Sudah 5 tahun, kamu masih belum menyerah juga. Tian-Tian yang sekarang bukan lagi Tian-Tian yang 5 tahun lalu. Kamu nggak mungkin masih bermimpi jadi menantu keluarga Xie, kan? Tapi baguslah kamu datang hari ini. Biar kamu bisa lihat sendiri. Perbedaan besar antara kamu dan kami para kalangan atas. Ada jurang pemisah yang besar. Kamu benar. Antara kamu dan aku memang ada perbedaan. Lu Chen, aku bersumpah setelah aku keluar negeri, aku pasti akan fokus belajar. Begitu aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Selamat sore, para tamu terhormat. Selamat datang di pesta kepulanganku. Nona muda keluarga Xie ini benar-benar luar biasa, cantik dan berbakat. Kabarnya belum lama ini, dia dilirik oleh farmasi Tianchen dan diajak bekerja sama. Maksudmu grup Tianchen itu? Yang 5 tahun lalu, tiba-tiba muncul di industri, Dengan perkembangan pesat, dan kini telah menjadi pemimpin tak terbantahkan di bidang farmasi, grup Tianchen itu. Tian-Tian, aku melakukan semua ini hanya untukmu. kalau begitu keluarga Xie, bukankah akan langsung naik pangkat dari keluarga biasa menjadi keluarga super? Sudah lihat kan? Perbedaan kamu dengan kakakku sekarang semakin jauh. Apa kamu tidak mencari tahu siapa yang memberikan undangan ini? Tentu saja, Ketua Dewan Direksi Farmasi Tianchen. Tidak mungkin. Itu kamu kan? Pertama-tama, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada kalian semua. Ketua Dewan Direksi Farmasi Tianchen telah menunjuk saya sebagai Chief Executive Officer mereka. Dan juga, mereka akan menandatangani pesanan jangka panjang senilai puluhan juta dengan keluarga Xie kami. Ya ampun, pesanan puluhan juta. Hiri sekali. Keluarga Xie ternyata mendapatkan perhatian dari ketua grup Tianchen. Dengar-dengar ketua itu. Masih muda dan berbakat. Sangat luar biasa. Jangan-jangan dia naksir Nona Xie ya? Tian-Tian, besok kamu resmi menjabat di farmasi Tianchen. Selamat ya. Lalu, ini juga hal terpenting hari ini. Aku ingin mengumumkan sebuah kabar gembira. Selama aku kuliah di luar negeri, selalu ada seorang pria yang diam-diam berkorban selama 5 tahun. Dia selalu menungguku kembali dari studi. Di hari sepenting ini, aku ingin kalian semua menjadi saksi. Aku, Xie Tian, akan melamar pria ini. Ya ampun, seharusnya aku yang melamar Xie Tian. Tidak kusangka dia mendahuluiku. Pria beruntung, mana yang akan menjadi menantu keluarga Xie? Iya, aku juga penasaran. Kakek dan kakak-kakakku kapan sampai? Di momen terpenting dalam hidupku ini, mereka harus menyaksikannya. Dia adalah Tewaris Group Shenxi. Cintaku. Sheng Gifan. Cintaku. Sheng Gifan. Begitu aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Tian-Tian, Menantu dari putri keluarga Xie, ternyata Tuan Muda Seng. Wah, serasi sekali. Keluarga Xie tidak hanya menandatangani kontrak, tapi juga bekerja sama dengan keluarga Seng. Keluarga Xie pasti akan masa tinggi. Xie Tian. Lihat kan? Si bodoh yang tidak tahu diri ini sekarang sudah tahu posisinya di mana kan? Xie Tian, ada apa? Tidak apa-apa. Ini tunanganku, Sheng Gifan. Dia adalah pria yang akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Beberapa hari lagi, kami akan menikah. Xie Tian,
Hari ini, Chen Chen sendiri yang meminta kita untuk datang ke pesta. Batalkan semua jadwal kalian. Harus datang tepat waktu. Kakek, adik Chen Chen itu adik kesayanganku. Juga kesayangan kakek. Mana mungkin aku tidak datang? Apa perlu kakek bilang? Aku sudah membatalkan semua jadwalku sejak setengah bulan yang lalu. Kakek tenang saja. Urusan adik adalah yang paling penting. Adikku sayang, aku akan segera ke sana sekarang. 5 tahun lalu kita sudah berjanji. Setelah kamu pulang dari luar negeri, kita akan menikah. Sekarang ada apa ini? Bisakah kamu memberiku penjelasan? Lu Chen, memang benar aku salah dalam hal ini. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya sudah kamu sadari sejak dulu. Apa yang harus kusadari? Lu Chen, apa kamu mau aku mengatakannya dengan sangat jelas? Bisakah kamu melihat baik-baik perbedaan di antara kita? Baik itu latar belakang keluarga kita maupun status sosial kita sekarang. Kita memang sudah berbeda jauh sejak awal. Kamu masih berhayal bisa bersamaku. Sungguh konyol sekali. Aku dan Ivan akan segera menikah. Tolong jangan lagi mengganggu hidupku. Jadi, bagaimana dengan janji kita? Itu dulu, orang bisa berubah. Orang sepertimu yang tidak punya apa-apa, mana bisa memberi hidup yang kuinginkan? Hanya Ivan yang bisa memberiku kebahagiaan yang kuinginkan. Oh, begitu. Lu Chen ini benar-benar tidak tahu diri ya. Berani-beraninya mau merebut pacar Tuan Muda Seng. Betul. Tidak sadar diri dia siapa. Mana mungkin Nona Xie mau dengannya? Mustahil. Kenapa? Rasanya ditinggalkan wanita yang kau cintai pasti tidak enak kan? Aku sarankan kau lupakan saja dia. Xie Tian, ternyata di hatimu uang, kekuasaan, dan status lebih penting daripada ketulusan. Ketulusan? Lu Chen, kau ini terlalu naif ya. Aku, Xie Tian, sekarang adalah CEO Grup Xie. Lagi pula, aku juga mendapat undangan dari farmasi Tianchen. Ada pesanan puluhan juta yang menungguku. Kau bersamaku sekarang bukankah hanya demi uangku? Sedangkan Yifan adalah pewaris Grup Sengse. Hanya pria seperti dia yang pantas mendampingiku seumur hidup. Maksudmu, aku tidak pantas untukmu. Betul, benar sekali. Kamu memang tidak pantas untuknya. Hanya aku yang paling cocok. Lu Chen, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu seharusnya mengerti aku, mendukungku. Sekarang merusak hubungan begini, tidak ada gunanya bagi kita semua. Selagi masalah ini belum sampai ke titik tidak bisa diperbaiki, tolong pergi. Aku sudah bilang berkali-kali padamu, kamu dan Tian-Tian kami sama sekali tidak sepadan, tidak cocok. Tidak mungkin. Seorang pelayan rendahan masih ingin memanjat sosial masuk ke keluarga kaya? Cepat pergi sana. Jangan ganggu kakakku lagi, oke? Kalau kamu mau tetap di sini, minum anggur pernikahan, aku sangat menyambutnya. Tapi kalau kamu terus-terusan menggangguku begini, jangan salahkan aku kalau aku tidak akan menganggapmu lagi. Xie Tian, apa kamu tahu apa yang sudah aku korbankan untukmu selama ini? Aku dengar, selama 5 tahun ini, kamu mendirikan perusahaan untukku. Aku sangat tersentuh. Tapi sayang sekali, perusahaan kecil seperti itu sama sekali tidak membantuku. Ternyata kamu hanya ingin dengan cara ini bergabung dengan keluarga Xie kami. Perjanjian pengalihan saham perusahaan kecil seperti ini, itu hanya lelucon. Kamu benar. Ini memang lelucon. Xie Tian, selama ini aku buta. Keluarga Xie, kalian tidak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Xie Tian, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Siapa sebenarnya Lu Chen ini? Berani-beraninya dia bicara seperti itu pada putri keluarga Xie. Siapa yang tahu? Lihat saja pakaiannya. Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya, kan? Ngomong-ngomong, cepat sekali putri keluarga Xie ini berubah hati. Terlalu cepat ya. Ayo, kita lanjutkan pesta kita. Hari ini adalah pesta kepulangan Tian-Tian. Kita semua, mari kita rayakan dengan baik. Betul, betul. Benar. Jangan biarkan dia merusak suasana hati semua orang. Betul sekali.
Lu Chen. Minum segelas, lalu pergi. Aduh, kakiku sakit sekali. Kau berani memukul anakku? Aku beritahu kau, keluarga Seng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lu Chen, meskipun kau marah padaku, kau tidak seharusnya menyakiti Yifan. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kau bilang aku menyakitinya? Cukup. Apapun hubungan kalian berdua sebelumnya, aku tidak mau tahu dan tidak bisa ikut campur. Sekarang ini sudah memengaruhi anakku. Aku ingin kau segera menyingkirkan pria ini. Lu Chen, kalau kau pintar, cepat pergi dari sini. Jangan membuat masalah di sini. Kalian memfitnahku dan menyuruhku pergi? Kau pikir kau siapa, hah? Kalau sampai terjadi apa-apa pada kakak iparku hari ini, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Berani-beraninya kamu memukulku. Cukup! Lu Chen, ini bukan tempatmu berbuat onar. Lagi pula, ini semua salahmu. Salahku? Ini pertama kalinya Chen Chen mengundang kita makan. Betul. Mari kita makan dan minum sepuasnya. Kami akan menuruti, Paman. Bagus. Kamu itu seperti tikus got yang dibenci semua orang. Bagaimana bisa kamu masih punya muka untuk tetap di sini? Kalian pasti akan membayar perbuatan kalian hari ini. Kalian akan menanggung akibatnya. Orang sepertimu yang cuma bisa numpang tenar dan mata duitan, memang pantas diberi pelajaran. Cepat pergi dari sini. Pergi. Hentikan. Minggir. Dewiku Lu Xing. Bukankah itu nona kedua keluarga Lu, Profesor Risetop Lu Yue? Bukankah itu grup keluarga Lu, ketua saat ini? Kakak pertama keluarga Lu, Lu Fei? Jia, dia adalah orang terkaya di kota Hai, Lu Hongyao. Aku lihat siapa yang berani mengganggu adikku. Aku lihat siapa yang berani menyentuh cucu Lu Hongyao. Ini orang-orang keluarga Lu. Apa yang mereka lakukan di sini? Siapa cucunya? Siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Kakak, Adik minta maaf. Kami datang terlambat, membiarkanmu diganggu. Siapa yang mengganggumu? Para kakak akan membereskannya untukmu. Siapa dia? Bisa membuat Lu Xing sebaik itu padanya. Lagi pula, kakak pertama dan kakak kedua juga sangat baik padanya. Benar. Sebenarnya apa hubungan mereka? Tadi orang terkaya bilang, siapa yang berani menyentuh cucunya? Mungkinkah cucu orang terkaya itu adalah... Mungkinkah Lu Chen benar-benar? Tidak mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, mana mungkin dia jadi pelayan untuk cari uang kuliah? Betul sekali. Mungkin dia cuma kenal keluarga Lu saja. Chen Chen, apa mereka mengganggumu? Kakak pertama akan bereskan mereka. Aku juga. Berani-beraninya kalian menyentuh cucuku. Aku akan membuat kalian semua membayar mahal. sudahlah kakek. Mereka sudah mengganggumu begitu parah, kau masih mau melindungi mereka. Aku punya rencana sendiri. Tapi, Aku tahu kalian peduli padaku. Tapi aku ingin sendiri yang mengirim mereka semua ke neraka. Membuat mereka menyesali semua yang mereka lakukan hari ini. Memang cucuku yang hebat, penuh semangat dan bertanggung jawab. Kakek mendukungmu. Terima kasih kakek. Xiao Chen, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Kakak-kakak akan selalu mendukungmu. keluarga Lu tidak semudah itu untuk diganggu. Adik, lakukan saja, jangan khawatir. Ada keluarga Lu di belakangmu. Mereka yang mengganggumu, tidak akan ada yang bisa lolos. Ayo pergi. Tuan Besar, kenapa Anda datang? Usir semua orang di dalam. Mulai sekarang, hotel-hotel di bawah grup keluarga Lu kami menolak untuk menerima anggota keluarga Xie dan keluarga Seng. Siap. Sudah kubilang dia bukan cucu orang terkaya. Toh dia pergi dengan malu. Betul. Tapi, kenapa dia bersama keluarga Lu? Mungkin hanya kebetulan kenal saja. Dia itu cuma badut yang suka cari perhatian. Sudah seharusnya diusir. Untung Lu Chen tidak terus mengganggu. Yifan, bagaimana keadaanmu? Ah, tidak apa-apa. Tidak ada yang serius. Maaf, hotel ini ditutup sementara. Mohon semuanya segera pergi. Ditutup sementara. Kenapa?
Betul sekali. Kami sudah membayar. Seenaknya saja bilang tutup. Uang dan denda pembatalan akan dikembalikan ke rekening Anda. Usir mereka. Hey. Memangnya kamu siapa? Berani mengusir kami? Hei. Tunggu saja. Hei, apa kalian seperti ini? Memangnya kamu siapa? Kenapa kalian ada di kamarku? Kakak-kakakmu takut kamu diintimidasi. Jadi, kami memutuskan untuk menemanimu bekerja mulai sekarang. Ini semua karena kami tidak selalu ada di sisimu. Sampai kamu diperlakukan tidak adil. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku bekerja di perusahaanku sendiri. Ini wilayahku sendiri. Mana mungkin ada yang berani menggangguku? Adik, dengarkan kakak. Aku, Presiden Farmasi Tianchen yang terhormat ini, kalau sampai karyawan tahu setiap hari ada 3 kakak yang menemaniku bekerja, aku akan terlihat seperti anak kecil yang belum disapih. Kalian juga akan dibilang ibu-ibu posesif, kan memalukan. Kalau begitu, kami bertiga akan bergantian datang ke kantormu. Aduh, kakak-kakakku sayang, jangan bikin masalah lagi deh. Kakak ketiga, terutama kamu. Kalau kamu, bintang internasional, datang bekerja di perusahaan kami, apa karyawan kami masih bisa bekerja? Baiklah kalau begitu. Hari ini kakak keduamu ini yang akan menemanimu. Tidak, kakak kedua, jangan bercanda juga. Aku ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku pergi dulu ya. Aku ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku pergi dulu ya. Adik. Selamat pagi, Direktur Lu. Orang-orang dari grup Wang sudah tiba. Apa Anda mau ikut naik bersama saya? Anda naik dulu, negosiasikan syarat kerjasama dengan Pak Wang. Aku ada urusan, mau ke lobi utama sebentar. Baik. Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan. Karyawan di sini tidak kenal Anda. Tidak apa-apa. Kamu pergi duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Baik. Ini dia, Farmasi Tianchen. Ini perusahaan biofarmasi terbaik di negara ini. Dan aku, Xie Tian, sebentar lagi akan menjadi CEO di sini. Farmasi Tianchen. Upacara pelantikan sudah diatur, pasti megah. Tampil baik di hadapan karyawan, bangun citra pemimpin yang baik. Hei, kamu yang kupandil, berhenti! Lu Chen, ngapain kamu di sini? Dasar hantu gentayangan. Lu Chen, kamu masih berani menguntit kami sampai sini? Kamu masih suka Tian-Tian? Dasar tidak tahu malu. Ini tempat umum, bukan rumah kalian. Kenapa aku tidak boleh di sini? Memangnya kenapa? Dengan Tian-Tian segera jadi CEO Tianchen Pharmaceutical, nanti Farmasi Tianchen akan diatur oleh Tian-Tian. Kenapa kamu pikir dia bisa jadi CEO Tianchen Pharmaceutical? Ketua grup Tianchen sendiri yang mengundang kami ke sini. Dia sangat menghargai Tian-Tian. Aku tidak peduli kamu pura-pura bertemu atau memang kerja di sini. Lu Chen, aku kasih tahu ya, pohon wutong seperti Xie Tian ini hanya pantas dihinggapi burung phoenix bermahkota emas. Sedangkan kamu selamanya hanya semut yang berkeliaran di bawah akar pohon. Singkirkan semua pikiran kotor itu. Hati-hati kalau aku membuatmu benar-benar lenyap dari kota Hai. Sudah, jangan buang-buang waktu dengannya. Jangan sampai terlambat untuk pelantikanmu. Kalian. Anda adalah Direktur Xie Tian, CEO yang akan segera menjabat di perusahaan kami, kan? Direktur Xie Tian, CEO yang akan segera menjabat di perusahaan kami, kan? Dengar-dengar, ketua sangat menghargainya. Kalau begitu, aku harus menjilatnya baik-baik. Wah, ini pasti CEO yang baru ya. Sepertinya dia ditunjuk langsung oleh ketua. Dengar-dengar, dia adalah kepala peneliti di Laboratorium Biologi Jerman. Benar-benar cantik dan berbakat. Setelah ini, selain ketua, dia akan menjadi orang nomor 2 di perusahaan kita. Di atas ribuan orang. Direktur Xie, saya kepala tim riset dan pengembangan grup 5. Nanti kamu bisa panggil saya Li Kecil saja. Direktur Xie, nama saya Zhang Kecil. Hong Kecil. Direktur Xie, saya dengar-dengar nih, Anda itu ditunjuk langsung oleh Direktur Utama. Pasti Direktur Utama sangat menyukai Anda ya. Bisa ajari kami, agar kami juga bisa disukai Direktur Utama ya. Betul. Aku juga tidak tahu apa yang Direktur Utama suka dariku. Aku bahkan belum pernah bertemu Direktur Utama. Direktur Utama memilihku. Tentu saja karena kemampuanku yang luar biasa. Oh, lihatlah. Direktur Xie memang Direktur Xie. Bicara dengan kemampuan. Surat pengangkatan sudah ditandatangani Direktur Utama. Kamu begitu tidak sabar ingin jadi Direktur Xie. Surat pengangkatan sudah ditandatangani Direktur Utama, mah. Kamu begitu tidak sabar ingin jadi Direktur Xie. Siapa ini? Betul. Kamu siapa? Memangnya kamu berhak bicara. Lu Chen, kamu belum selesai juga. Kenapa masih mengikutiku sampai sini? Lu Chen, ini bukan tempat kamu bisa seenaknya.
Semua prosedur sudah selesai. Direktur utama sangat menyukai Direktur Xie. Mana mungkin dia tidak menandatanganinya? Kamu itu siapa sih? Omong kosong di sini. Apa dia orang dari perusahaan kalian? Tidak kenal. Aku sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari setengah tahun. Aku kenal hampir semua karyawan di sini. Aku belum pernah melihat orang ini sama sekali. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Mungkin dia karyawan baru. Beberapa tahun ini aku jarang di perusahaan karena ada urusan. Jadi wajar kalau kalian tidak mengenalku. Aku adalah Direktur Utama Farmasi Tianchen, Lu Chen. Lu Chen, kamu bisa-bisanya membuat kebohongan serendah ini. 5 tahun tidak bertemu. Perubahanmu benar-benar besar. Bahkan karaktermu sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Hei semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia adalah mantan pacar putriku. Karena tidak mau putus, dia mengejar sampai ke sini, terus mengganggu, sengaja membuat masalah. Aku bilang, Lu Chen, kenapa kamu selalu mengikuti Tian-Tian kemanapun dia pergi? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei bocah, aku beritahu kamu. Aku dan Tian-Tian sudah bertunangan. Kamu jangan lagi jadi pelakor yang tidak tahu malu. Siapa pelakor? Dia tahu sendiri di dalam hatinya. Farmasi Tianchen ini aku yang dirikan. Undangan kalian juga aku yang kasih. Tapi sekarang aku menyesal. Aku akan cabut surat pengangkatan itu. Xie Tian, kamu sama sekali tidak pantas jadi CEO Farmasi Tianchen. Farmasi Tianchen juga tidak menyambut kalian. Keluar dari sini. Bukan Lu Chen, kamu gila ya? Atau belum bangun dan lagi mimpi di siang bolong? Kamu bilang kamu Direktur Farmasi Tianchen, tapi karyawan di sini mana ada yang kenal kamu? Semua orang tidak kenal kamu. Betul sekali. Kamu, uang saku kuliahmu saja, kamu dapat dari kerja serabutan. Apa mungkin kamu bisa mendirikan perusahaan sebagus grup Tianchen? Apa kamu punya kemampuan itu? Tian-Tian, jangan buang-buang waktu dengannya. Lu Chen, kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Jangan paksa aku bertindak kasar. Ini wilayahku. Kalianlah yang harus pergi. Sekarang juga, aku akan suruh orang usir kalian. Sudah, jangan pura-pura lagi. Kamu bilang kamu direktur perusahaan kami. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Aku punya foto direktur lu. Beraninya kamu. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai direktur lu kami. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Direktur lu kami itu seperti ini. Mana mungkin kamu, anak kecil yang baru lulus, bisa mengaku-ngaku? Ini benar-benar tidak mirip sama sekali. Direktur grup Tianchen ini jelas-jelas gagah berani dan berwibawa. Coba ngaca dulu. Kamu, anak kampung, berani-beraninya mengaku-ngaku. Bagaimana kamu membuktikan dirimu? Anak muda ini lucu sekali. Berani-beraninya mengaku sebagai direktur kami. Benar-benar nekat. Muka kamu tebal sekali. Berani-beraninya menyuruh Direktur Xie kami pergi. Menurutku, yang harus pergi itu kamu. Betul. Sial. Ini semua karena Sekretaris Bai dulu bilang, aku terlihat terlalu muda dan berpakaian terlalu kekanak-kanakan. Mudah ditipu oleh mitra. Dia sengaja membuatku terlihat lebih dewasa. Farmasi Tianchen ini aku yang dirikan sendiri. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Tapi, karena kalian bersikeras, aku bisa pertemukan kalian dengan seseorang. Dia bisa membuktikan identitasku. Halo, apa ini manajer Zhang dari Departemen Keuangan? Datanglah ke aula utama sekarang. Ada sesuatu yang perlu kutangani. Apa dia benar-benar direktur utama? Dia bahkan bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Apa dia benar-benar direktur utama? Dia bahkan bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Meskipun kau memanggil manajer Departemen Keuangan, memangnya kenapa? Mungkin saja kau sudah menyiapkannya dan ini semua sandiwara kan? Direktur Lu, Anda memanggil saya, manajer Zhang. Ini Bapak Li. Dia sepertinya meragukan identitasku. Beritahu dia siapa aku. Bapak Li, beliau memang direktur utama kita, Lu Chen, direktur Lu. Bukan hanya pendiri perusahaan ini, dan lagi dia adalah pemimpin kita semua. Apa? Ini tidak mungkin. Sekarang kalian semua sudah dengar kan? Kalian semua sudah tahu siapa aku. Apakah masih perlu aku membuktikan identitasku? Ya ampun, dia benar-benar direktur utama. Kita tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia pasti membohongi kita. Betul. Kau pasti hanya berpura-pura. Tian-Tian, jangan percaya padanya. Lu Chen, kalaupun kau mau menyamar jadi direktur utama, cari alasan yang lebih baik. Bagaimana mungkin kau adalah dia? Aku tidak perlu menyamar jadi siapapun. Ini memang perusahaanku. Justru kalian, tanpa izin, masuk tanpa permisi, dan masih ingin merebut posisiku. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Direktur Lu benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon segera tinggalkan perusahaan. Kalau tidak, kami akan menempuh jalur hukum untuk membela hak dan kepentingan sah perusahaan. Direktur Lu benar sekali. Kalian
mohon segera tinggalkan perusahaan. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum untuk membela hak dan kepentingan sah perusahaan. Jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi direktur utama. Dia benar-benar hanya berpura-pura. Betul. Kami diundang langsung oleh direktur utama, secara pribadi. Aku tanya padamu, apa kau pernah melihatnya secara langsung? Sejujurnya, aku memang hanya pernah melihat direktur utama dalam rapat video. Tapi dia memang mirip dengannya. Hanya saja terlihat lebih dewasa. Lu Chen, kau berani-beraninya berpura-pura menjadi direktur utama farmasi Tianchen. Kau benar-benar sudah bosan hidup ya? Menurutku kau hanya badut kecil. Sengaja datang untuk membuat kekacauan, kan? Lu Chen, kemarin kau merusak pesta kepulanganku. Sekarang kau datang lagi merusak upacara pelantikanku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Cepat usir si kampungan ini. Keluar dari sini. Direktur Xie adalah CEO yang ditunjuk langsung oleh direktur utama. Dia juga berhasil menandatangani pesanan senilai puluhan juta untuk keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk mendekati keluarga Xie. Kalian berdua, usir dia keluar. Kalian berdua, usir dia. Sekretaris Bai, aku di lobi utama. Kau sekarang segera turun ke sini. Apa? Sekretaris Bai? Dia kenal Sekretaris Bai? Sampai sekarang kau masih berakting, bahkan membawa-bawa Sekretaris Bai. Nah, cepat pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Sekretaris Bai? Siapa Sekretaris Bai? Sekretaris Bai? Dia adalah sekretaris pribadi direktur utama. Sejak awal berdirinya perusahaan, dia sudah berada di sisi direktur utama dan sangat dipercaya olehnya. Bisa dibilang di farmasi Tianchen sekarang, dia punya setengah kekuasaan. Posisinya hanya di bawah direktur utama. Jangan sampai kalian tertipu oleh Lu Chen. Dia sama sekali tidak mungkin mengenal Sekretaris Bai. Lagi pula, meskipun Sekretaris Bai ada di sini, dia pasti akan tanpa ampun mengusir penipu ini. Benarkah? Sekarang, atas nama saya sebagai CEO Farmasi Tianchen, saya perintahkan kalian, usir pekundang ini keluar. Kenapa masih bengong? Tidak mau kerja lagi? Cepat lakukan. Lepaskan aku. Kalian benar-benar sudah gila. Lu Chen, kamu seharusnya tidak ada di sini. Cepat pergi sana. Tenang saja, Tian-Tian tidak akan sudi melirikmu sedikit pun. Sudah. Jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat usir dia. Sialan. Lepaskan aku. Aku peringatkan kalian. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Sekretaris Bai, orang ini dia mengaku sebagai direktur utama dan mengganggu ketertiban perusahaan. Jadi kami akan mengusirnya. Mengaku sebagai direktur utama? Betul. Dia berani di depan begitu banyak karyawan mengaku sebagai direktur utama. Benar-benar tidak tahu malu. Untungnya direktur Xie kita segera membongkar penyamarannya. Kami baru tahu wajah aslinya. Terima kasih, Direktur Xie. Betul. Halo, Sekretaris Bai. Aku adalah Chief Executive Officer yang baru datang hari ini, Xie Tian. Barusan kamu yang bilang mau mengajaknya diusir. Tepat sekali. Saya sebagai perwakilan dari Tianchen Pharmaceutical CEO ingin menyamar sebagai ketua dewan direksi. Penipu diusir keluar. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tian-Tian. Kamu berani-beraninya memukul saya. Kamu yang kena pukul. Siapa yang memberimu nyali? Berani mengusirnya. Aku ini CEO Farmasi Tianchen. Di sini, selain direktur utama, aku yang paling berkuasa. Kamu yang paling berkuasa? Coba deh, kamu bercermin dulu. Lihat baik-baik. Apa kamu pantas? Aku tidak pantas. Memangnya kamu pantas? Aku kasih tahu ya. Aku tidak hanya akan segera menjadi CEO di sini, tapi juga keluarga Xie. Kita akan segera menandatangani kontrak puluhan juta. Sekarang, aku akan memecatmu. Cepat pergi dari sini. Wanita bodoh sepertimu memang tidak tahu diri. Maaf, Direktur Lu, kami terlambat. Selamat pagi, Direktur. Apa? Direktur Lu? Dia benar-benar direktur utama perusahaan kita. Tidak, Kumadia. Mana mungkin dia jadi direktur utama? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa-apaan ini? Bukankah dia cuma punya perusahaan kecil yang bobrok? Mana mungkin dia direktur utama farmasi Tianchen? Benar. Pasti ada kesalahpahaman. Dia pasti bukan. Sekretaris Bai saja memanggilnya Direktur Lu. Aku hampir mengusirnya. Untung saja kau menahanku tadi. Kalau tidak, aku sudah menyinggung Direktur Lu. Kalau sampai menyinggung Direktur Lu, apa bedanya dengan dihukum mati? Gawat. Aku apa yang harus kulakukan?
Kau benar-benar direktur Lu? Dia cuma pelayan. Mana mungkin dia direktur utama grup Tianchen. Aku tidak percaya. Sekretaris Bai, dia benar-benar direktur utama farmasi Tianchen kita? Jadi, kau meragukanku? Tidak berani. Direktur Lu sangat sibuk. 2 tahun ini dia jarang muncul di perusahaan, tapi dia memang benar-benar direktur utama farmasi Tianchen kita. Baiklah. Kau bisa pergi ambil gajimu sekarang. Direktur Lu, ampuni aku. Aku mohon padamu, Direktur Lu. Direktur Lu, bawa dia pergi. Direktur Lu. Beri aku satu kesempatan lagi, Direktur Lu. Lu Chen, apa kau benar-benar direktur utama farmasi Tianchen? Kenapa? Akhirnya kau menerima kenyataan. Mana mungkin? Kau hanya seorang pelayan kecil yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Bagaimana mungkin kau bisa mendirikan farmasi Tianchen dalam 5 tahun? Ini benar-benar pencapaian yang mustahil. Bukankah faktanya sudah jelas di depan mata? Kenapa? Kenapa harus perusahaanmu? Di dunia ini memang tidak ada kebetulan seperti itu. Memang tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Memang tidak ada kebetulan seperti itu. Karena farmasi Tianchen diambil dari namaku dan nama Xie Tian. Masing-masing 1 huruf. Xie Tian juga jurusan biofarmasi. 5 tahun lalu aku mendirikan perusahaan ini. Jadi kau mendirikan perusahaan ini untukku? Antara kau dan aku, perbedaan status kita terlalu jauh. Jadi selama 5 tahun ini, aku mati-matian membuat farmasi Tianchen menjadi yang terkuat di seluruh negeri. Tujuannya, agar setelah kau kembali dari studimu, aku bisa memberikannya padamu. Supaya keluargaku menyetujui hubungan kita. Tak kusangka, ketulusan hatiku malah sia-sia. Xie Tian, kau benar-benar mengecewakanku. Diberikan padaku? Ternyata kau awalnya ingin memberiku farmasi Tianchen? Farmasi Tianchen memang seharusnya milikku. Tapi, aku bersyukur kau tidak menginginkannya. Bukankah kamu bilang kamu meremehkan perusahaan kecil ini? Tidak. Mungkinkah surat pengalihan saham hari itu adalah... Kamu akhirnya ingat, bukankah ayahmu bilang perjanjian pengalihan saham itu hanyalah lelucon? Aku sudah bilang. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Xie Tian, selama ini aku salah menilai. Keluarga Xie kalian tidak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Kau pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Lu Chen, aku benar-benar tidak menyangka. Surat pengalihan saham itu adalah milik farmasi Tianchen. Aku tidak tahu. Sepertinya kau sekarang tahu rasanya menyesal. Aku memang agak menyesal. Dan lagi, aku tidak tahu kamu sudah melakukan sebanyak ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah. Xie Tian. Lu Chen, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Aku lulus dari laboratorium biologi Jerman. Di dalam negeri, sama sekali tidak ada orang dengan kualifikasi sepertiku. Menurutmu itu mungkin? Menyesal sekarang sudah terlambat. Plasakan. Siapa suruh kamu menyanyiakan ketulusan direktur Lu kami? Lu Chen, aku sudah mengumumkan bahwa hari ini aku akan bergabung dengan grup Tianchen dan menjadi CEO kalian. Semua kerabat dan temanku sudah tahu kamu tidak bisa menghancurkan masa depanku. Demi 8 tahun hubungan kita sebelumnya. Kamu. Jangan salah paham. Bukan aku yang menghancurkan masa depanmu, tapi kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu. Xie Tian, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa? Kenapa bisa begini? Farmasi Tianchen seharusnya sudah jadi milik kita. Kenapa jadi begini? Direktur Lu sebelumnya ingin memberikan farmasi Tianchen kepada wanita jahat ini. Sulit dipercaya. Sekarang semua jadi sia-sia. Tidak ada apa-apa kan? Rasakan. Kerugian kali ini bisa mencapai puluhan juta. Lu Chen, beri aku 1 kesempatan lagi. Demi masa lalu kita, 8 tahun hubungan kita. Aku janji, aku pasti akan menghargai kesempatan ini baik-baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Aku tidak mau bicara sepatah kata pun lagi denganmu sekarang. Dasar pengkhianat, orang tak tahu terima kasih. Mengingat pernah bersamamu, aku merasa jijik. Xie Tian, pergi dari sini. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tian, jangan memohon padanya. Sepupuku adalah CEO grup Wang. Aku akan memohon padanya. Dia juga bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Tenang saja. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Lu Chen, aku. Satpam, usir mereka. Jangan biarkan mereka mengotori mataku. Lu Chen! Hentikan semuanya. Sepupu. Ada apa ini? Dia menghinaku. Dia menghinaku. Siapa dia? Pria ini adalah putra direktur grup Wang, Wang Tianji. Tak disangka, Wang Tianji ini ternyata sepupu Seng Yifan. Tapi itu tidak penting.
Yang penting adalah, apakah dia bisa mengikuti saran Direktur Wang dan bekerja sama dengan kita. Tuan Wang ini baru kembali dari luar negeri. Pemikirannya sangat kebarat-baratan. Cara bicara dan tindakannya juga sangat agresif. Awalnya Direktur Wang bersedia bekerja sama dengan kita. Tapi Tuan Wang ini kurang bersedia. Ini sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Kekuatan farmasi Tianchen kita tidak tertandingi. Lagi pula, aku pasti akan mendapatkan paten laboratorium Lingsheng. Maaf ya, Farmasi Wang kami menolak bekerja sama dengan farmasi Tianchen kalian. Tuan Wang, aku ingin bertanya, kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan kami? Apa alasannya? Kamu menghina sepupuku dan tunangannya. Tentu saja, saya tidak mau bekerja sama dengan Anda. Tuan Wang, saya pikir Anda orang yang cerdas. Farmasi Wang memiliki pengalaman klinis yang kaya. Sementara farmasi Tianchen, kami memiliki peralatan yang lebih baik. Kerjasama kita adalah aliansi yang kuat. Paten laboratorium Lingsheng pasti akan kita dapatkan. Kalian ini, hanya dengan menumpang farmasi Wang kami, baru bisa mendapatkan paten laboratorium Lingsheng dengan lancar. Kalau tidak ada farmasi Wang kami, farmasi Tianchen kalian itu siapa? Tuan Wang, saya rasa sebelum Anda datang, Direktur Wang sudah memberitahu Anda tentang pencapaian dan posisi farmasi Tianchen kami di industri ini. Tuan Wang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebelum saya datang, ayah saya terus bilang, betapa hebatnya Anda. Sekarang saya sudah bertemu, biasa saja kok. Saya beritahu ya, saya punya penilaian sendiri. Jangan banyak ceramah di sini. Tuan Wang, kerjasama kali ini diusulkan sendiri oleh Direktur Wang. Saya harap Tuan Wang bisa merupakan prasangka Anda terhadap saya dan memahami proyek ini dengan baik. Kita pasti bisa mencapai kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan pakai ayahku untuk membujukku. Aku beritahu ya, farmasi Wang aku yang pegang kendali. Aku bilang kerjasama dengan siapa ya dengan siapa. Proyek ini selalu saya yang tangani. Saya tahu betul berapa banyak usaha yang telah Direktur Wang curahkan untuk Anda benar-benar harus memikirkannya lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku beritahu kalian. Farmasi Wang kami menginginkan keuntungan tinggi dan pengembalian tinggi. Sedangkan farmasi Tianchen, kalian ingin bersaing dengan harga rendah. Tentu saja kami tidak mau. Tidak disangka Tuan Wang berpikir seperti itu. Membuat lebih banyak orang biasa bisa menggunakan suntikan terapi gen, menyelamatkan lebih banyak pasien, bukankah itu lebih baik? Aku adalah seorang pebisnis, bukan bodhisattva. Apa kau tahu? Satu suntikan terapi gen dapat dijual hingga jutaan dolar di Amerika Serikat, bahkan hingga puluhan juta. Tentu saja saya ingin mengambil kembali ke dalam negeri untuk menyalin keuntungan besar. Kakak sepupu punya keberanian yang hebat ya. Seperti negara seperti Amerika Serikat, cara melayani pasien hanya untuk orang kaya. Di Haichong kami, tidak dianjurkan. Saya adalah lulusan keuangan Ivy League di Amerika Serikat, lulus S3, masih mengambil gelar master dalam farmasi sebagai minor. Dan kau? Hanyalah lulusan universitas abal-abal, orang tak penting. Apa yang membuatmu bisa dibandingkan denganku? Sungguh konyol. Beberapa orang ini mengira setelah mendirikan perusahaan kecil, mereka bisa menginjak-injak semua orang. Kau benar-benar badut yang menyedihkan. Sepertinya Tuan Wang sudah pasti tidak akan bekerja sama dengan kami, farmasi Tianchen lagi. Tapi keputusanmu ini, apa Direktur Wang tahu? Aku akan bilang padamu sekali lagi. Perusahaanku, aku yang pegang kendali. Jangan bicara omong kosong denganku di sini. Penelitian dan pengembangan biofarmasi membutuhkan banyak dana. Biaya waktu besar, tingkat pengembalian rendah. Terkadang, mungkin butuh puluhan tahun penelitian dan tetap tidak menghasilkan uang. Kita sudah susah payah mengembangkan satu suntikan yang efektif. Tentu saja, uang ini seharusnya kami yang dapat. Mencari uang tentu tidak masalah. Tapi, kita harus punya hati nurani. Saat ini, pengobatan kanker dan suntikan gen untuk penyakit genetik sangat mahal. Pasien biasa sama sekali tidak mampu membayar biaya pengobatan ini. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga suntikan terapi gen agar terjangkau, sehingga lebih banyak orang biasa bisa menikmatinya. Bukan demi uang, sampai kehilangan hati nurani. Lu Chen, kamu benar-benar menganggap dirimu bodhisattva. Apa kamu tahu, kalau satu suntikan terapi gen semudah itu diteliti dan dikembangkan, tidak akan ada begitu banyak laboratorium yang bangkrut tahu? Betul. Lagi pula, dengan kemampuanmu, kamu bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu sepupuku. Kalau dia bekerja sama dengan perusahaanmu, dia pasti akan rugi besar. Malas bicara, omong kosong dengan kalian. Ayo pergi. Tuan Wang, demi Direktur Wang, aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Jika kamu tidak bekerja sama dengan farmasi Tianchen kami, paten laboratorium Lingsheng, kamu pasti tidak akan mendapatkannya. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mengancamku. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku tidak hanya tidak akan bekerja sama dengan kalian, farmasi Tianchen. Aku juga akan menendang kalian keluar dari industri biofarmasi. Minggir! Lu Chen, sebentar lagi. Farmasi Tianchen, kalian tidak akan berarti apa-apa lagi. Apa maksudmu? Jangan buang-buang waktu dengannya. Besok aku akan memberitahumu betapa sengsaranya kamu akan mati. Ayo pergi! Tuan Wang, jika kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, kamu tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan farmasi Tianchen kami.
Direktur Lu, bagaimana ini? Di dalam negeri yang punya banyak pengalaman klinis, ada juga farmasi Lee. Tolong hubungi Direktur Lee untukku. Baik. Kakak sepupu, si Luchan yang imut itu bilang kamu akan menyesal. Benar-benar konyol. Menyesal? Dia itu siapa? Aku rasa dia juga yang akan menyesal. Lihat betapa parahnya dia menghancurkan aku dan Tian-Tian. Setelah ini, kami berdua pasti di lingkaran ini akan jadi bahan tertawaan. Kamu harus bantu kami. Sepupu, kita semua keluarga. Kamu tidak boleh tinggal diam. Tianyi, bagaimana dengan Tian-Tian? Tian-Tian itu dari Laboratorium Biologi Jerman. Dia kepala petugas medis. Tidak perlu dipikirkan. Kemampuannya pasti akan sangat membantumu. Betul, sepupu. Tian-Tian sangat hebat. Nanti kami berdua masih harus banyak mengandalkan sepupu untuk membantu kami. Tenang saja. Besok di konferensi investasi Laboratorium Lingsheng, aku pasti akan di depan umum merobek-robek si Luchan itu. Wajah munafiknya. Aku akan membuatnya mengerti. Perusahaan farmasi Tianchen mereka itu bukan apa-apa. Direktur Wang. Ayah! Kenapa ayah datang? Pianji, bagaimana negosiasi kerjasamamu dengan farmasi Tianchen? Ayah, tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sama dengan farmasi Tianchen kali ini, kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Jangan sampai direbut orang lain. Bagi kita, ini adalah kesempatan emas. Kerjasama apaan sih? Aku benar-benar tidak tahu. Si Lu itu, mantra apa yang dia berikan padamu? Kenapa aku bisa punya anak sebodoh ini? Anak sebodoh kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu harus lebih banyak berinteraksi dengan Luchan. Dia punya kemampuan, pengalaman yang kaya. Kamu harus banyak belajar darinya. Aduh, sudahlah. Setiap hari memujinya. Telingaku sampai kapalan mendengarnya. Bukan begitu, ayah. Kenapa ayah setiap hari hanya memuji anak orang lain? Aku, anak ayah, juga sangat hebat. Pendidikanku, entah berapa kali lipat lebih tinggi darinya. Dia lulusan universitas abal-abal. Ayah menyuruhku belajar darinya. Apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Kamu ini benar-benar. Betul, Paman. Dia lulusan universitas abal-abal. Apa yang bisa diajarkan pada kakak? Apa yang kalian bicarakan? Tidak dengar kata orang tua, rugi sendiri. Chen, besok kan pesta ulang tahunmu. Apa ada keinginan yang belum tercapai? Atau ada sesuatu yang kamu inginkan? Tidak perlu. Ketiga kakak sudah banyak membantuku. Apanya yang banyak? Setiap ulang tahunmu kami beri hadiah, tapi kamu tidak pernah mau terima. Jadi seolah-olah kami bertiga kakak yang tidak becus. Baiklah, kalau begitu kali ini, aku akan dengarkan kalian. Bagus. Baru begitu. Aku dan kakak pertama sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Akan kami berikan besok di konferensi investasi Laboratorium Lingsheng. Untukmu. Kali ini, kamu tidak boleh menolak ya. Dengar tidak? Baik, aku tidak akan menolak. Lagi pula kali ini aku minta Laboratorium Lingsheng milik kakak kedua membantuku meneliti suntikan terapi gen. Kalau aku tidak terima hadiah kalian lagi, kalian pasti akan bilang aku pilih kasih. Bagus kalau tahu. Oh ya, Chen, konferensi besok, aku sudah sesuai permintaanmu. Menyiapkannya dengan baik. Lihat, apa ada lagi yang perlu aku sampaikan? Tidak perlu kakak kedua, aku percaya padamu. Chen jarang sekali meminta bantuanku. Kesempatan seperti ini langka sekali. Aku pasti akan menyiapkannya dengan sempurna. Tidak boleh membuat Chen-ku kecewa. Lihatlah dirimu, sombong sekali. Ini daftar kerjasama besok. Lihat, apa ada lagi yang perlu ditambah atau dikurangi? Hapus saja farmasi Wang. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Teknologi farmasi di dalam negeri masih jauh tertinggal dari luar negeri. Melalui konferensi ini, kita bisa menyatukan semua perusahaan, saling melengkapi, dan berkembang bersama. Tidak sampai 3 tahun, teknologi farmasi dalam negeri pasti bisa menyamai level luar negeri. Saat itu, kita tidak perlu lagi bergantung pada negara lain. Chen benar-benar sudah dewasa. Semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili farmasi Tianchen datang untuk menghadiri konferensi investasi hari ini. Kami berdua mewakili farmasi Wang untuk menghalangi kalian masuk. Konferensi hari ini, farmasi Tianchen. Kalian tidak diterima di sini. Apa maksud kalian ini? Kami ini tamu penting. Maaf saja, sekarang sudah tidak lagi. Lagi pula, kedatangan kalian juga tidak ada gunanya. Sekarang sudah dipimpin oleh grup Wang dan farmasi Li. Bersama-sama memimpin membentuk aliansi farmasi Kota Hai. Kami akan mengajukan paten ke Laboratorium Lingsheng, mengajukan paten dan berkembang bersama. Artinya, sekarang seluruh industri biofarmasi Kota Hai sudah mengecualikan farmasi Tianchen kalian. Sudah mengecualikan kalian. Kalau masih tahu diri, cepat pergi dari sini. Apa kalian tahu siapa yang mengadakan konferensi hari ini? Siapa yang mengadakan? Tentu saja kami tahu. Konferensi kali ini diselenggarakan oleh grup Lu dan penanggung jawab Laboratorium Lingsheng bersama-sama. Jangan-jangan kau mau bilang kau yang mengadakannya? Siapapun yang mengadakannya, tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi dari sini.
Kami diundang oleh Laboratorium Lingxiang untuk datang. Kalian tidak berhak menghalangi kami masuk. Minggir, konferensi akan segera dimulai. Kalau sampai tertunda, apa kalian bisa menanggung akibatnya? Kalian tidak mengerti. Tugas kami adalah mencegah kalian masuk dan membuat kekacauan. Lagi pula, konferensi hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Saat mereka berdua keluar. Hentikan! Siapa yang memberimu keberanian berani menyentuh orangku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saja orang dari Laboratorium Lingxiang. Sialan! Berani-beraninya kau menyentuhku. Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh sepupuku. Apa kau sudah bosan hidup? Cepat tangkap dia. Kau berani menghalangiku? Kenapa tidak? Aku pasti akan masuk ke konferensi hari ini. Mau masuk? Tidak akan pernah. Ayo, usir dia keluar. Ini Direktur Lu. Lu Chen, di pesta hari ini, tidak ada tempat untukmu. Kalau kau tahu diri, cepat enyah dari sini. Lu Chen, para petinggi industri sudah menyatakan mereka hanya akan mengikuti grup uang kami. Dengan farmasi Tianchen-mu, tidak akan ada kerjasama sedikit pun. Tanpa farmasi Tianchen, apa kalian akan ada di sini hari ini? Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar menganggap dirinya penting ya. Aku beritahu kau, hari ini, bukan hanya pertemuan investasi Laboratorium Lingxiang, tapi juga pesta ulang tahun ke-26 Tuan Muda Keluarga Lu. Nanti, mereka akan berinvestasi pada proyek ini. Kalian farmasi Tianchen, jangan harap bisa dapat sepeser pun. Kalian benar-benar keterlaluan. Sepertinya, tokoh utama pertemuan hari ini adalah Tuan Muda Keluarga Lu ini. Tentu saja. Sayangnya, di pesta hari ini, tidak ada tempat untukmu lagi. Oh ya? Sepertinya kamu masih saja pede. Ada apa ini? Ini. Direktur Li, aku dengar kamu dan Farmasi Wang membentuk aliansi untuk menendangku keluar dari industri farmasi Kota Hai. Sepertinya kamu menolak tawaran kerjasama yang kuberikan kemarin lewat telepon. Aku? Masih dalam tahap pertimbangan, jadi aku belum memberimu jawaban akhir. Direktur Li, aku juga ingin bertanya padamu. Bagaimana hasil pertimbangan? Direktur Li, mengikuti farmasi Tianchen tidak ada masa depannya. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Direktur Li, sekarang semua grup farmasi di Kota Hai sudah membentuk aliansi. Apa kamu masih ingin ditendang keluar seperti Tianchen? Direktur Li, menurunkan biaya dan harga terjangkau, itulah strategi jangka panjang. Direktur Li, kalau kamu mau ke pihak Lu Chen, aku tidak akan melarang. Tapi, pertemuan investasi hari ini, kamu tidak akan bisa ikut. Direktur Li, hari ini ada investasi dari keluarga Lu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Pikirkan baik-baik ya. Maaf, Direktur Lu. Saya benar-benar minta maaf. Saya harus memikirkan begitu banyak karyawan saya. Saya tidak bisa menanggung tanggung jawab sebesar ini. Maaf. Sepertinya semua orang cukup cerdas ya. Director Lee, selama kita berhasil menandatangani kontrak, Grup Wang tidak akan melupakan jasamu. Terima kasih. Terima kasih, Direktur Wang. Direktur Lee, kamu harus memikirkannya baik-baik. Aku sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Laboratorium Lingxiang. Jangan cuma omong kosong di sana, membodohi Direktur Lee. Menurutmu, Direktur Lee akan percaya padamu? Direktur Lee, yang kupegang ini adalah perjanjian kerjasama eksklusif antara farmasi Tianchen kami dan Laboratorium Lingxiang. Dana dan teknologinya akan kupimpin. Kamu bisa lihat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bekerja sama dengan perusahaan kecil yang tidak dikenal? Seperti ini. Direktur Wang stempel di perjanjian ini. Memang stempel Laboratorium Lingxiang. Jadi, Direktur Lee. Sudahkah kamu membuat keputusan? Director Lee, kalau kamu menarik diri sekarang, investasi hari ini. Aduh, maaf sekali. Direktur Lu, aku harus memikirkan masa depan farmasi Liku. Saya sudah mempertimbangkan dengan matang. Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Farmasi Wang. Direktur Lee, tolong pertimbangkan lagi. Farmasi Tianchen kami di Kota Hai ini tidak bisa diremehkan loh. Direktur Lee, Anda tenang saja. Dengan dukungan kami, perusahaan Lee di Kota Hai pasti akan jadi pemimpin. Bukan sembarang orang bisa menandinginya. Direktur Lee, keputusan Anda hari ini benar-benar bijak. Percayalah padaku. Bekerja sama dengan Farmasi Wang, kami pasti akan memberimu prospek pengembangan yang berbeda. Bekerja sama dengan Farmasi Wang, kami adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Sudah, jangan bicara lagi. Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Farmasi Wang. Kau benar-benar keterlaluan. Kau pasti akan membayar mahal untuk ini. Wang Tianji, dunia bisnis itu seperti medan perang. Menang kalah itu biasa.
Tapi saya menyarankanmu, selalu sisakan ruang untuk berkompromi dalam berperilaku dan bertindak. Sampai jumpa di lain waktu. Lu Chen, jangan cepat-cepat pergi. Kamu tidak disambut di sini. Saya tidak membutuhkan sambutan Anda. Ada orang yang menyambutku di dalam. Lu Chen, hari ini adalah putra dari grup Lu, ulang tahun ke-26. Tidak hanya Haikyung, semua keluarga konglomerat akan berkumpul di sini. Lagi pula, ini adalah bagian terpenting dari upaya kami untuk menyenangkan keluarga Lu. Kami tidak akan membiarkanmu masuk. Aku sudah menyiapkan hadiah mewah untuk tuan muda keluarga Lu. Nanti, kami pasti akan jadi teman baik. Aku sendiri akan mengundangnya lagi untuk berinvestasi di aliansi farmasi kota Hai. Keluarga Wang kami pasti akan semakin maju. Sedangkan farmasi Tianchen kalian hanya akan... Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau bisa begitu yakin kau pasti akan bersama tuan muda keluarga Lu ini? Menjadi teman. Aku ini lulusan terbaik dari Ivy League Amerika. Dan satu-satunya pewaris keluarga Wang. Sedangkan kamu hanyalah seorang lulusan universitas tak terkenal. Si manis kecil. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan kami? Orang-orang kelas atas? Hah? Sepertinya standar Tuan Wang dalam memilih teman adalah latar belakang pendidikan dan status sosial. Tapi kurasa tuan muda keluarga Lu ini pasti tidak akan setuju dengan pendapatmu. Konyol! Tidak setuju denganku? Setuju denganmu, begitu? Sepertinya aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan Tuan Wang. Minggir! Hentikan dia! Kenapa Chen Chen belum datang juga? Konferensi investasi akan segera dimulai. Benar? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Bagaimana kalau aku menelponnya? Baiklah. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Aku akan pergi melihatnya. Kakak pertama, aku ikut dengan... Ayo, kita pergi. Sekarang Lu Chen dan farmasi Tianchen-nya sudah benar-benar tamat. Kakak sepupu memang hebat. Baru kembali saja, sudah berhasil mengurus proyek sebesar ini. Kalau paman tahu ini, pasti senang sekali. Kali ini, ayah pasti akan percaya dan menyerahkan perusahaan sepenuhnya padaku. Halo ayah, aku mau bilang, barusan aku... Wang Tianji, bukankah aku menyuruhmu bekerja sama dengan farmasi Tianchen? Kenapa kamu malah menggalang semua perusahaan farmasi biologi untuk mengisolasi Lu Chen? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja mengajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Ayah, aku beritahu ya, aku sebentar lagi akan mendapatkan paten laboratorium Lingsheng. Ayah tinggal di rumah saja dan tunggu uangnya mengalir. Dasar anak durhaka. Kamu mau membuatku mati karena marah. Sekarang juga, minta maaf pada Lu Chen. Ayah menyuruhku minta maaf padanya. Bukan begitu, Pak. Kenapa ayah selalu membela si Lu itu? Apa ada hubungan di antara kalian? Apa dia anak haram, ayah? Apa dia anak harammu? Dasar bajingan. Seharusnya masalah ini tidak boleh bocor keluar. Tapi sekarang, aku harus memberitahumu. Penanggung jawab laboratorium Lingsheng. Kakak ipar, waktunya sudah hampir tiba. Ayo kita segera duduk. Sudahlah ayah, aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Konferensi akan segera dimulai. Penanggung jawab laboratorium Lingsheng adalah kakak Lu Chen. Gawat. Tidak kusangka keluarga Wang bertindak sejauh ini. Direktur Lu, di saat seperti ini, kau masih bisa tertawa. Tenang saja, sebentar lagi akan ada yang memohon agar kita masuk. Chen Chen, KTT-nya akan segera dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa belum masuk? Tentu saja ada yang tidak mengizinkanku masuk. Apa? Kamu bilang apa? Siapa yang tidak mengizinkanmu masuk? Bercanda ya. KTT ini khusus untukmu, sudah disiapkan. Siapapun boleh tidak masuk. Kecuali kamu. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Pak Lu, acara ini disiapkan untukmu. Bercanda? Bukankah ini grup Lu dan laboratorium Lingsheng yang menyelenggarakan bersama? Bagaimana mungkin diselenggarakan untukmu? Sebenarnya ada apa ini? Kalian berdua yang menghalangi Chen Chen, tidak membiarkannya masuk. Segera kirim orang ke pintu masuk konferensi. Aku orangnya farmasi Wang. Kalian berani menyentuhku? Pak Lu, bukankah ini manajer umum hotel ini? Hotel ini adalah properti grup Lu. Kalau begitu dia bukannya. Usir dua pengganggu ini. Buang mereka keluar. Baik. Chen Chen, masuklah dulu. Aku dan kakak ketigamu akan mengurus. Para tamu terhormat, Mohon maaf, karena penyelenggara terpenting. Acara ini belum tiba, konferensi akan ditunda 20 menit. Apa-apaan sih? Sebagai penyelenggara kok malah telat?
Membuat kita semua duduk di sini menunggu. Kok gayanya besar banget sih? Jangan sembarangan bicara. Dia itu kepala laboratorium Lingseng. Wajar kalau kita menunggunya. Harus kuakui, pesta ulang tahun ini benar-benar mewah. Kudengar, Tuan Muda Lu adalah satu-satunya putra keluarga Lu dan sangat dimanjakan. Makanya, kita harus menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Lu dari keluarga Lu. Dan meninggalkan kesan yang baik. Jangan sampai ada masalah. Baik. Mari kita sambut penyelenggara konferensi kita, Nona Lu Yue, untuk memberikan pidato. Lu Yue. Nama ini terdengar familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Bukankah itu kakak kedua keluarga Lu, Profesor Riset Top Lu Yue? Bukankah dia? Dia adalah kakak kedua keluarga Lu Yue, yang muncul di pesta kepulangan Tian. Halo semuanya. Saya Lu Yue, penanggung jawab laboratorium Lingshan. Penanggung jawab laboratorium Lingshan. Ternyata kakak kedua keluarga Lu. Adikku mendirikan sebuah perusahaan Biofarmasi. Dia khawatir bahwa teknologi biofarmasi domestik jauh tertinggal dari perusahaan asing. Dan kebetulan, aku sedang mengerjakan proyek Gensel. Jadi dia memintaku untuk membantunya mengembangkan sebuah formula obat yang bisa mengobati kanker atau penyakit genetik. Obat ini ternyata dikembangkan khusus oleh Profesor Lu untuk adiknya. Nona kedua, keluarga Lu ini terlalu memanjakan adiknya ya. Sepupu, Tuan Muda Lu ternyata rekan kita di bidang biofarmasi. Bagus sekali. Setelah ini, kita akan punya banyak kesamaan dengan Tuan Muda Lu. Ini adalah kabar baik yang luar biasa bagi kita. Dengan bakat dan kemampuanmu, kamu pasti bisa jadi teman baiknya. Adikku bertekad bulat untuk menyatukan perusahaan biofarmasi domestik menjadi satu kekuatan dan melampaui perusahaan asing. Dia bahkan secara proaktif memberikan bantuan dana kepada beberapa perusahaan. Tapi barusan saja, terjadi sesuatu yang sangat mengecewakan. Adikku sebagai tokoh utama hari ini malah dihalangi oleh beberapa orang. Di pintu masuk aula, tidak diizinkan masuk. Siapa itu? Beraninya dia mengganggu Tuan Muda Lu. Betul. Ini namanya cari masalah dengan orang kuat. Benar-benar cari mati. Dan saat ini dia sekarang ada di depan pintu aula perjamuan. Bukankah katanya Tuan Muda Lu yang berdiri di depan pintu? Kok malah paman? Dasar anak durhaka. Ayah, kenapa ayah memukulku? Ada apa ini? Kamu masih ingat kalau aku ayahmu? Apa kamu mendengarkan perkataan ayahmu ini? Kalau hari ini aku terlambat selangkah saja, keluarga Wang kita akan hancur total di tanganmu. Ayah bicara apa sih? Kenapa marah besar begitu? Masih berani tanya? Kenapa aku marah? Saya dulu menangani perusahaan. Saat saya serahkan perusahaan padamu, apa yang aku katakan padamu? Saya ingin Anda bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceuticals. Suruh kamu dekat dengan Lu Chen. Tapi kamu malah, di belakangku malah melawan Lu Chen. Kamu memang hebat sekali. Aku kira ada apa? Cuma masalah ini ya? Aku memang tidak mau bekerja sama dengannya. Kenapa memangnya? Apa yang aku katakan di telepon masih belum cukup jelas. Kamu menganggapnya angin lalu saja. Apa kamu tahu siapa sebenarnya Lu Chen itu? Ayah, sudahlah. Aku sudah menyatukan semua perusahaan biofarmasi di kota Hai, membentuk aliansi farmasi Hai. Aku juga sudah menyingkirkan perusahaan Tianchen. Nanti, aku akan mengambil alih perusahaan Lu Chen. Aku akan menelannya. Apa yang kau lakukan ini masih belum cukup bagus. Betul sekali, Paman. Jelas-jelas Lu Chen sengaja menekan harga dan melawan semua orang. Kakak ipar adalah pemimpin yang akan membawa kita semua menuju kemakmuran bersama. Dia tidak salah. Berkat Direktur Wal, aliansi kita ini bisa terbentuk. Kalian, anak durhaka. Aku perintahkan kamu sekarang juga pergi minta maaf pada Lu Chen. Minta maaf? Ayah menyuruhku minta maaf padanya. Cih, kenapa aku harus minta maaf pada orang itu? Jangan banyak omong kosong lagi. Cepat, pergi minta maaf. Apa kamu tahu siapa Lu Chen? Memangnya dia siapa? Cepat ke sana. Ayah, tentu saja aku tahu dia siapa. Menyuruhku minta maaf padanya. Dia bukan tandinganku. Oh, bukan. Dia bahkan tidak pantas jadi lawanku. Aku tidak akan minta maaf pada pecundang sepertinya. Anak tidak tahu diri. Cepat minta maaf sekarang. Kalau tidak, keluarga Wang kita benar-benar akan hancur di tanganmu. Ayah! Ayah memukulku lagi. Kenapa ayah memukulku? Memang pantas kau dipukul. Cepat minta maaf. Ayo. Aku tidak mau. Aku tidak akan minta maaf pada orang yang pendidikannya lebih rendah dariku. Aku tidak mau. Berdiri tegak. Direktur Lu, ini semua karena aku gagal mendidik anak. Aku akan membawanya untuk minta maaf padamu. Direktur Wang terlalu berlebihan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Wang sudah membuat pilihannya sendiri. Kenapa ayah minta maaf padanya? Memangnya dia hebat apa? Kau. Ini salahku. Dia masih muda dan belum dewasa.
Aku minta maaf. Bukan. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Tapi, aku harap Tuan Wang bisa belajar bagaimana menghormati orang lain. Bagaimanapun, di industri ini tidak ada pemenang abadi. Kerjasama dengan grup Wang, aku tidak akan mempertimbangkannya lagi. Selanjutnya, mari kita sambut adikku untuk naik ke panggung dan berbicara. Tuan muda keluarga lu ada di mana? Tadi katanya masih di pintu. Kok tidak kelihatan? Lusing. Itu Lusing. Dia Dewi idolaku. Lusing! Kamu baik-baik saja? Apa mereka mengganggumu? Beritahu aku akan membelamu. Mereka tidak berani macam-macam denganku. Terakhir kali aku sudah ingin bertanya padamu. Apa hubunganmu dengannya? Apa urusanmu? Kamu tidak diterima di sini. Lusing, aku khawatir padamu. Aku takut kamu ditipu olehnya. Orang ini gila harta, dia sangat licik. Kata-kata ini sangat cocok untuk keluarga Xie kalian. Lu Chen, jangan kira dengan mengundang seorang bintang bisa membuatmu jadi kuat. Ini adalah grup Lu dan konferensi investasi laboratorium Lingxiang, bukan konser musik. Sepertinya kalian belum mengerti siapa sebenarnya tokoh utama di pesta malam ini. Awalnya aku berniat mengusir kalian, tapi sekarang aku sangat ingin melihat ekspresi kalian setelah tahu kebenarannya. Sedangkan kau, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sudahlah, kakak ketiga. Ayo kita pergi. Apa katamu, kakak ketiga? Apa deh? Dia ternyata adik Lusing. Dia sangat memanjakan adiknya. Lusing sangat melindunginya. Mana mungkin? Bagaimana bisa kau kakaknya? Aku bukan kakaknya, aku kakakmu. Tidak. Bukan itu maksudku. Aku penggemarmu. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau kakaknya? Aku tidak punya sifat buruk seperti kamu. Dan suka menyebarkan rumor. Sausuan kami benar-benar buta. Kok bisa suka sama artis yang gak bermoral kayak kamu? Chen, ayo kita pergi. Direktur Lu, anak saya ini masih bodoh. Dia merusak kontrak kedua keluarga. Dia baru pulang dari luar negeri. Belum tahu apa-apa. Anda boleh memukul atau memarahinya. Tapi jangan sampai membatalkan kerjasama ini. Ayah. Menurutku, ayah yang sudah pikun. Aku sudah mendirikan aliansi farmasi kota Hai. Hari ini, aku pasti bisa mendapatkan investasi itu. Nanti aku bisa mendapatkan obat dari laboratorium Lingxiang. Ayah tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dia itu sama sekali bukan level kita. Direktur Wang, kali ini bukan aku tidak menghormatimu, tapi Tuan Wang sendiri yang membuat pilihan. Tidak masalah kan? Benar-benar tidak tahu diri. Kamu? Anak tidak tahu diuntung. Aku sedang menyelamatkan nyawa keluarga Wang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ayah memukulku lagi karena dia. Baiklah, aku beritahu ayah. Jika hari ini ayah bersikeras bekerja sama dengan mereka, kalau begitu, injak saja mayatku. Lewati aku. Keluargamu sungguh tidak beruntung. Kau malah percaya pada orang luar dan tidak percaya pada putramu sendiri. Aku beritahu kau, hari ini aku sepenuhnya mampu mendapatkan investasi ini. Nanti, aku akan menelan farmasi Tianchen mereka. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Konyol. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Direktur Lu, seharusnya kau tidak menyerahkan perusahaan ke tangannya sejak awal. Semua ini adalah kesalahan penilaianku. Direktur Wang, awalnya melihat usiamu, saya ingin perpanjang kontrak lagi. Tapi hari ini, penampilan Tuan Wang benar-benar sangat mengecewakan. Jadi, aku memutuskan, tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan farmasi Wang. Tidak mau bekerja sama dengan kami? Nanti kau hanya akan berlutut memohon padaku. Oh, tidak. Meskipun kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan melirikmu sedikit pun. Hentikan semua. Itu Lu Fei, putri konglomerat itu. Direktur LO dari grup LO. Kalian lagi-lagi mengganggu Chen. Halo Direktur Lu, saya Wang Tianyi dari Farmasi Wang. Wang Tianji, jadi kamu yang membentuk apa itu aliansi farmasi dan sengaja menyingkirkan farmasi Tianchen? Betul, saya. Saya membentuk aliansi farmasi Hai agar semua perusahaan di kota Hai bisa saling melengkapi. Skalanya terus membesar. Anda bisa berinvestasi pada kami. Sedangkan farmasi Tianchen, mereka tidak pantas bergabung dengan kami. Sedangkan farmasi Tianchen, mereka sama sekali tidak pantas bergabung dengan kami. Direktur Lu, terutama dengan dukungan paten dari laboratorium Lingxiang, bisnis kami akan semakin maju pesat. Betul, Direktur Lu. Kekuatan kami jauh melampaui farmasi Tianchen. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik Anda. Memangnya kalian pikir kenapa? Setelah membentuk aliansi itu, aku harus berinvestasi pada kalian. Sejak Anda, setelah mewarisi grup Lu, Anda telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Anda adalah seorang jenius sejati. Saya yakin Anda pasti akan membuat keputusan yang paling tepat. Apa yang kamu bilang itu benar. Keputusanku selalu tepat. Keputusanku adalah tidak akan berinvestasi pada kalian. Apa?
Kenapa? Siapapun yang menindas adikku, berarti memusuhi keluarga Lu kami. Kakak pertama. Kakak pertama. Adik? Apa? Mereka Kakak beradik. Lu Fei dan Lu Chen sama-sama bermarga Lu. Pantas saja. Kali ini benar-benar memalukan. Farmasi Wang ingin menyingkirkan Farmasi Tianchen untuk mendapatkan investasi dari grup Lu. Tidak disangka mereka kakak beradik. Kali ini, mereka benar-benar menggali kuburan sendiri, menghancurkan diri sendiri. Kalian kakak beradik? Kalau dia benar-benar adik direktur Lu. Jadi, pesta ulang tahun hari ini. Kalau begitu, investasi hari ini bukankah itu? Tuan Lu, Anda benar-benar adik dari direktur Lu. Kenapa sebelumnya Anda tidak pernah bilang? Urusan keluarga Lu kami, apa hubungannya sama kamu? Lu Chen, kamu benar-benar tuan muda keluarga Lu? Cucu orang terkaya? Mana mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, dia tidak mungkin mencuci piring untuk biaya kuliahnya. Aku tidak percaya. Dulu waktu dia kuliah, dia bahkan mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia? Sepertinya kalian sangat meragukan identitas Chen Chen ya. Sangat meragukan. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Siapapun yang berani menindas Chen Chen, kami para kakaknya tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Apalagi hari ini adalah ulang tahun Chen Chen. Beritahu semua orang, batalkan semua kerjasama dengan Farmasi Wang dan juga keluarga Xie. Semua perusahaan yang terkait dengan mereka, batalkan semua kerjasama. Dan lagi, siapapun yang bekerjasama dengan Farmasi Wang dan keluarga Xie mulai sekarang, akan menjadi musuh keluarga Lu kami. Apa? Semua mitra telah membatalkan kerjasama. Direktur Wang, bagaimana ini? Grup Lu tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Batalkan kerjasama? Tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak, keluarga Xie akan hancur. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa. Lu Chen, kita punya hubungan 8 tahun. Kamu begitu baik, begitu mencintaiku. Kamu tidak akan sekejam ini, kan? 8 tahun. Aku sudah bilang. Selama ini aku buta. 8 tahun itu, anggap saja aku memberinya makan anjing. Minggir! Siapa yang menyuruhmu menyentuh Chen Chen? Lu Chen, kali ini aku salah. Apa yang terjadi dulu, itu kesalahanku. Tapi kalau saja kamu bilang dari awal, kalau kamu adalah tuan muda keluarga Lu, aku juga tidak akan begini. Pada akhirnya, semua ini bukan salahmu juga. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Aku sangat bersyukur dulu tidak memberitahumu kebenarannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melihat jelas betapa serakah dan haus harta dirimu yang rela melakukan apa saja. Lu Chen! Singkirkan tangan kotormu. Tian. Sepertinya kota Hai akan berubah drastis. Keluarga Wang, keluarga Sheng, keluarga Xie benar-benar tamat. Siapa suruh mereka cari masalah dengan siapa saja, tapi malah cari masalah dengan keluarga Lu. Lu Chen ini adalah satu-satunya putra keluarga Lu. Orang-orang keluarga Lu itu semua sangat menyayanginya. Kali ini, mereka benar-benar menabrak tembok. Lu Chen, kumohon jangan hentikan kerjasama ini. Pukul aku, maki aku. Aku tidak akan mengeluh. Maaf saja, aku bukan anggota keluarga Xie. Aku tidak punya kebiasaan memukul atau memaki orang. Tuan muda Lu, seharusnya aku tidak menargetkanmu sebelumnya. Aku tarik kembali semua yang kukatakan tadi. Aku minta maaf padamu. Bisakah kau memaafkanku? Cukup. Kau tidak perlu berpura-pura. Kau sama sekali tidak tulus meminta maaf. Kau hanya tidak terima, kan? Tidak, kami tidak. Lu Chen, bagaimana caranya agar kau bisa puas? Kami akan menuruti semua perkataanmu sekarang. Benar, Tuan muda Lu. Apapun yang kau katakan, aku akan lakukannya. Melakukan apa? Tuan Wang, bukankah tadi kau bilang, jika ayahmu menandatangani kontrak denganku, kau akan menginjak mayatmu sendiri? Kau juga bilang, meskipun aku berlutut memohon padamu, kau tidak akan melirikku sedikit pun. Tuan muda Lu, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Tolong maafkan aku, Tuan muda Lu. Chen Chen, jangan berhati lembut. Orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Pah, tolong aku, Pah. Tolong katakan sesuatu untukku. Tuan muda Lu, demi ayahku. Maafkan aku kali ini. Tuan Wang, wibawa ayahmu sudah hancur lebur saat kau berulang kali mempermalukan aku tadi. Sudah tidak ada harganya lagi. Lu Chen, aku rela melakukan apa saja untukmu. Kumohon, berikan keluarga Xie satu kesempatan lagi. Melakukan apa saja? Apa kau pantas? Jangan sentuh aku, menjijikkan. Direktur Lu, aku bersujud meminta maaf padamu. Kumohon, berbaik hatilah. Lepaskan perusahaan Xie kami. Keluarga Xie kalian, bukankah paling mementingkan status sosial? Direktur Lu, sebelumnya, semua itu hasutan Xie Tian. Kau orang besar yang berlapang dada. Kau, diam. Rekaman CCTV sudah menunjukkan
Kaulah yang menjaga pelayan dan menumpahkan minuman. Apa kau pikir keluarga Lu, kami tidak bisa menyelidikinya? Direktur Lu, kerjasama kita, kami tidak butuh keuntungan apapun. Kumohon, berikan grup Wang kami satu kesempatan lagi untuk berubah. Direktur Wang, apa kau sedang menghinaku? Atau menghina keluarga Lu kami? Tidak. Semua karena kebodohan anakku. Kumohon, demi tulang tua ini. Cukup. Usir mereka semua. Aku tidak mau lagi melihat mereka di hadapanku. Usir mereka. Lucien, apa yang membuatmu merasa begitu mulia, ha? Kau cuma mengandalkan keluargamu untuk menekanku, kan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan jika aku mati. Mate, kau tidak punya hak untuk membuat keributan di sini. Ayo, usir mereka. Mulai sekarang, tidak boleh menginjakkan kaki di properti keluarga Lu sedikit pun. Kakek. Chen, kakek membawakan ini untukmu. Peninggalan ibumu dulu. Tuan Lu, aku Xie Zhengguo dari keluarga Xie, mengingat masa lalu atas dasar hubungan bisnis kita. Keluarga Xie, dulu ayahmu berlutut di depanku, memohon agar aku berinvestasi padanya. Aku bahkan tidak meliriknya. Chen, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Farmasi Wang, persaingan tidak sehat. Ikuti prosedur hukum. Sedangkan untuk keluarga Xie, aku ingin mereka merasakan rasanya diboikot di seluruh jaringan. Kamu tidak bisa begitu. Kakakku dari Laboratorium Biologi Jerman. Kakakmu? Kalian mungkin belum tahu kan? Kakakmu itu hanyalah seorang di luar negeri yang mengandalkan menemani minum untuk mendapatkan sumber daya penelitian. Seorang daji akademik. Tangkapan layar email ini perlu aku bantu kirim ke media? Tidak mungkin. Kemarilah, usir semua orang yang tidak berkepentingan ini. Singkirkan mereka semua. Hei. Lucien. Kakek Lu. Sudah lama menunggu. Chen, giliranmu naik panggung untuk berpidato. Masalahnya akhirnya selesai. Kita bisa mengadakan pesta ulang tahun untuk Chen. Ayo pergi. Ayo kakek. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Farmasi, Tianchen, Lucien, untuk naik panggung dan menyampaikan pidato. Saya sangat terhormat mengundang Anda semua untuk menghadiri konferensi ini. Hari ini, saya tidak hanya ingin memperkenalkan kepada Anda semua sebuah produk baru, yaitu suntikan yang baru dikembangkan untuk terapi gen. Saya juga ingin memundang lebih banyak mitra untuk bersama-sama mengembangkan industri biofarmasi kita menjadi lebih besar dan lebih kuat, serta mengatasi lebih banyak kanker dan penyakit genetik. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang, dan juga langkah untuk meletakkan fondasi. Aku percaya industri biofarmasi kita pasti akan semakin jaya. Terima kasih semuanya. Aku akan menginvestasikan 20 juta sebagai modal awal proyek ini untuk produksi dan pengembangan obat-obatan. Sekaligus, ini juga hadiah ulang tahun untuk adikku. Selamat ulang tahun ke-26. Aku akan menginvestasikan 10 juta untuk adikku sebagai hadiah ulang tahunnya. Wah, sungguh hadiah yang besar. Ini adalah liontin naga giong yang ditinggalkan oleh ayah dan ibumu. Hari ini, kakek serahkan padamu. Semoga kau meneruskan cita-cita keluarga dan melindungi rakyat. Terima kasih kakek. Cucumu ini pasti tidak akan mengecewakan. Chen, Selamat ulang tahun. Terima kasih kakek. Terima kasih kakak-kakak. Ayah, ibu, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Aku akan membuat lebih banyak orang bisa menggunakan obat yang lebih murah dan lebih efektif. Bagus. Chen, ini farmasi Tianchen. Laporan keuangan 3 bulan terakhir. Perusahaan yang kamu dirikan untuk Xie Tian sudah berhasil melantai di bursa. Dan lagi, adikku, grup Xie akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan bangkrut. Masalah penipuan akademik Xie Tian sebelumnya sudah diungkap habis-habisan. Dia sekarang sudah menjadi bahan tertawaan di seluruh industri biofarmasi. Xie Tian sudah tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun keadaannya, itu tidak ada sangkut pautnya denganku. Chen, kamu sudah bekerja keras sekali. Bisa istirahat sebentar. Jangan terlalu membebani dirimu. Belum cukup. Aku ingin Farmasi Tianchen menjadi perusahaan farmasi yang benar-benar untuk masyarakat umum, membawa manfaat bagi dunia. Kalau ibumu tahu, dia pasti akan bangga padamu. Ini rencana baru dari kakek untukmu. Rencana ekspansi farmasi Asia Tenggara. Apa kakek perlu membantumu? Tidak perlu kakek, aku akan mengurusnya sendiri. Tapi, bisakah aku meminjam sedikit modal awal? Dasar bocah nakal. Masih saja bicara soal pinjam dengan kakek. Ambil saja berapapun yang kamu butuhkan.